Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi ini termasuk materi di awal pembelajaran geografi di SMA. Pendekatan geografi ini memang hanya ada 3 macam pendekatan. Tetapi banyak sekali siswa bahkan guru geografi lain yang menanyakan tentang perbedaan pendekatan geografi, 3 pendekatan geografi. Pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan, kompleks wilayah. Memang untuk memahami ketiga pendekatan geografi ini lumayan susah. Tapi nanti akan terbiasa kalau banyak baca ya. Di sini melalui video ini saya hanya mencoba untuk memberikan sedikit perspektif saya tentang 3 pendekatan geografi tersebut secara singkat saja. Tentu ulasan tentang materi ini tidak akan selesai karena guru lain atau ahli lain pasti punya perspektif sendiri. Siswa sering kali kesulitan lah untuk menjawab soal pendekatan geografi. Karena ya ini susah-susah gampang. Oke. Nah, pendekatan geografi yang terdiri dari 3 macam pendekatan keruangan, spasial ya, pendekatan ekologi atau kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah ini mempunyai karakteristik, mempunyai perbedaan dari ketiga pendekatan ini. Pendekatan keruangan atau spasial merupakan ya bisa dikata pendekatan yang utama, karena pada dasarnya melihat sebuah kejadian dari faktor ruang yang bersifat alamiah, menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografi berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Mungkin bisa ditambahkan lagi secara alamiah, karena nanti akan berbeda dengan pendekatan ekologi, karena di situ ada perbedaan antara keruangan dan pendekatan ekologi. Ya, jadi bisa ditambahkan lah ya ini secara alamiah. Ya, maaf tulisannya ala kadar. Oke. Nanti akan kita bahas di contoh soalnya ya untuk pendalamannya. Pendekatan keruangan sudah, pendekatan ekologi tadi ya sedikit banyak sudah karena satu paket dengan keruangan saya membahasnya. Tapi perlu saya tegaskan lagi, kalau pendekatan keruangan tadi itu secara alamiah, berarti pendekatan ekologi pembedanya adalah di situ ada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Sesuatu ruang mempunyai ciri, mempunyai fenomena, itu ada kalanya campur tangan hubungan manusia dan lingkungannya. Ya, di sini pendekatan ekologis menekankan hubungan antar makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam hal ini manusia dan lingkungan. Dan untuk pendekatan kompleks wilayah, banyak orang bilang ini gabungan antara
pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis. Tapi untuk memahami pendekatan kompleks wilayah, melihat fenomena lebih dari dua ruang yang saling berkaitan, yang saling mempengaruhi, itu pendekatan kompleks wilayah. Nanti dibahas di contohnya. Oke, kita langsung saja ke contoh. Oke, tentukan pendekatan geografi pada fenomena geosfer berikut. Ada beberapa fenomena yang akan kita tampilkan. Yang pertama, tingginya tingkat kesuburan tanah di daerah pegunungan disebabkan adanya abu vulkanik dari gunung api. Nah, di sini ada suatu wilayah yang subur tanahnya dikarenakan abu vulkanik. Jadi yang menyebabkan tanah subur ini ya abu vulkanik ini yang secara alamiah menjadikan wilayah itu mempunyai ciri secara alamiah. Jadi ini bisa disimpulkan pendekatan keruangan atau spasial. Oke ya. Itu selanjutnya. Di hulu sungai terjadi pengalihan fungsi lahan menjadi pemukiman. Hal ini menyebabkan banjir di hilir, merugikan penduduk sekitar. Wilayah yang banjir, ya ada wilayah banjir diakibatkan. Nah ini yang menjadikan banjir itu apa? Pengalihan fungsi lahan. Nah pengalihan fungsi lahan ini secara alami atau tidak? Kalau tadi adanya abu vulkanik, apakah itu dibuat manusia? Kan tidak, berarti salam ya. Tapi pengalihan fungsi lahan ini walaupun tidak tersirat di situ aktivitas manusia, tapi pengalihan fungsi lahan adalah tindakan manusia. Jadi ini pendekatan ekologi ke lingkungan. Oke, next ya. Sungai Musi merupakan salah satu tempat wisata di Kota Palembang. Namun sayang kebersihan dan kelestariannya tidak dijaga dengan baik. Kelestarian yang tidak dijaga dengan baik, siapa yang jaga? Ya, manusia. Ya, tidak dijaga oleh manusia. Sungai Musi kotor. Artinya di sini ada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Pendekatan ekologi lagi, pendekatan ke lingkungan. Temperatur permukaan bumi semakin tinggi. Salah satu penyebabnya karena area hutan semakin berkurang. Nah, semacam ini kadang menjadikan sudut pandang kita dengan orang lain, sesama rekan guru geografi itu bisa berbeda. Kalau kita anggap penyebab area hutan yang semakin berkurang secara alami, bisa saja ini dikatakan keruangan. Kalau penyebab area hutan semakin berkurang dipersepsikan bahwa itu karena tindakan manusia, nah berarti ke pendekatan ekologi atau ke lingkungan. Jadi ya yang semacam inilah yang membuat perdebatan, yang membuat
pendekatan geografi susah-susah gampang. Kita lanjut untuk yang berikutnya, mungkin ada lagi ya. Satu lagi, pemukiman wilayah muara sungai sering menerima luapan air sungai saat musim penghujan karena endapan lumpur yang semakin tebal. Mungkin pasnya gini ya, pemukiman wilayah muara sungai luapannya dari, ya artinya ada pengendapan. Ini sama nih, pengendapannya kan endapan lumpur berikan secara alami. Berarti apa? Ya, ke ruangan. Mungkin ada jawaban dari Bapak Ibu atau rekan-rekan lain. Nah, ini perspektif saya. Artinya saya ada jawaban dan ada argumen. Mungkin argumennya bisa diterima atau tidak. Oke. Saya rasa itu saja. Tapi untuk tambahan yang tidak tertampil, saya bisa kasih contoh pendekatan kompleks wilayah yang belum. Sebagai contoh ya, biasanya ini Jakarta sering terjadi banjir ya. Nah, banjir itu bisa diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, permukaan air laut naik, atau biasanya kiriman dari daerah hulu, Bogor, dan sekitarnya. Kalau banjir akibat kiriman dari Bogor, itu artinya ada dua wilayah yang saling mempengaruhi. Jakarta dipengaruhi oleh wilayah lain dan menjadikan banjir. Nah, itu yang termasuk kita analisis dengan pendekatan kompleks wilayah. Lain cerita kalau banjirnya karena curah hujan tinggi, berarti ke ruangan. Atau banjir karena buang sampah sembarangan. Nah, itu ke lingkungan atau ekologi. Oke, saya rasa cukup itu saja. Semoga video singkat ini cukup membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.